Pemirsa, jangan pernah membuat konten yang mendiskreditkan suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA jika tidak ingin dipenjara. Seperti nasib seorang konten kreator di Bekasi, Jawa Barat yang ditangkap polisi. Ia dengan sengaja membuat konten kuis yang dinilai bermuatan penistaan agama hingga bisa terancam 6 tahun penjara. Penyidik Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menangkap seorang konten kreator sekaligus pemilik akun TikTok Galih Los 3 saat sedang bersantai di kamar rumahnya di kawasan Kampung Burangkeng, Bekasi, Jawa Barat. Penangkapan pria bernama Galih Noval Aji dilakukan setelah konten videonya yang diduga menistakan agama ramai di media sosial. Saya meminta maaf sebesar-besarnya. Walau sudah sempat meminta maaf, proses hukum atas perbuatan Galih tetap berlanjut. Ada akun TikTok username-nya @galihlos3 yang mengunggah video bermuatan SARA, berisikan penyebaran kebencian berbasis SARA melalui media elektronik. Ya, dalam video yang viral di media sosial sejak awal bulan April itu, Galih membuat konten berupa kuis kepada seorang bocah. Jawaban Galih yang mengarah kepada penistaan agama pun langsung dikritik warganet. Rupanya Galih sengaja membuat konten itu agar makin tenar dan bisa menarik endorse atau mendapatkan iklan di akun medsos miliknya. Dia hanya berusaha biar bisa di-endorse intinya. Tapi ternyata dia mungkin tidak berpikir terlalu panjang sehingga akhirnya membuat suatu video yang mengarah kepada adanya dugaan penistaan agama. Tuah perilakunya, tersangka dijerat pasal berlapis, mulai dari pasal penghinaan atau penistaan agama, hingga Undang-Undang ITE dengan ancaman 6 tahun penjara. Ya, selama ini Galih kerap membuat video prank atau video hiburan bernuansa jahil yang cenderung kontroversial. Bahkan, ia pernah dihujat warganet karena kontennya merugikan orang lain. Galih sempat meneriaki seorang driver ojek daring sebagai begal hingga terjadi kekisruhan. Baru saja melontarkan permintaan maaf, Galih justru kembali membuat konten video yang dinilai menistakan agama. Tak sedikit oknum konten kreator yang berpikir instan dan tanpa perbanyak literasi. Bahkan sejumlah konten sengaja dibuat demi cepat viral lewat berbagai cara, semata untuk cari untung tanpa peduli dampaknya. Kita bisa melacak sebenarnya aktor ini sebenarnya tahu ini pelanggaran hukum atau tidak. Itu dengan melacak konten-konten yang dia ciptakan, dia publikasikan di media sosial. Apakah itu dilakukan dengan pola? Ya, jadi dia menciptakan pola-pola tertentu dalam konten-kontennya yang itu sebenarnya sudah masuk dalam kategori pelanggaran. Ya, pelanggaran hukum, pelanggaran norma dalam masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, jadi dengan melihat itu sebenarnya kita jadi bisa menduga atau memberikan kesimpulan bahwa aktor ini sengaja melakukan pelanggaran hukum atau dia tahu bahwa kontennya itu melakukan pelanggaran hukum karena ada kepentingan tertentu. Kreativitas memang tidak terbatas, tapi konten yang kreatif tidak harus destruktif. Agar terhindar dari muatan konten yang berbenturan dengan hukum, ada baiknya konten kreator memiliki kapasitas pengetahuan tentang kerangka hukum. Termasuk tidak menyinggung agama dan kelompok masyarakat tertentu dan tidak mengabaikan norma hukum di masyarakat, hingga merugikan orang lain semata-mata demi keuntungan pribadi. Tim Liputan melaporkan.